Jadi seolah-olah defisit itu hanya dikontribusi atau paling besar dikontribusikan oleh pendidikan. Padahal defisit kontribusinya bukan dari sektor pendidikan saja, banyak sektor. Bu Menteri, 20% yang 2024 tadi Bu Menteri mengatakan 17%. 3% yang tidak direalisasikan itu, kalau kita hitung dengan nilai, itu 80 triliun. Kalau 80 triliun itu digunakan untuk memperkuat pendidikan kita, itu kan sangat dahsyat. Taruhlah sekarang itu menjadi alokasi untuk makan bergizi gratis di 2025 atau di 2026. Tapi kalau masih nggak terpenuhi lagi 20%, berarti kan ada sesuatu. Secara sistematis, alokasi anggaran kita memang sengaja untuk tidak mencapai 20%. Apalagi kalau kita lihat di posturnya, itu ditaruh di pembiayaan. Tidak mempengaruhi defisit, tapi mempengaruhi utang. Karena pembiayaan ditaruh di bawah, cadangan pendidikan ditaruh di pembiayaan, itu akan mempengaruhi utang. Kecenderungannya tidak direalisasikan. Karena kalau direalisasikan, akan nambah utang. Tapi seandainya yang di cadangan pembiayaan, cadangan pendidikan yang ditaruh di pembiayaan dipindahkan di belanja, tidak mungkin tidak direalisasikan. Jadi seolah-olah defisit itu hanya dikontribusi atau paling besar dikontribusikan oleh pendidikan. Padahal defisit kontribusinya bukan dari sektor pendidikan saja, banyak sektor. Kok akhirnya yang dikorbankan anggaran pendidikan yang sesuai dengan amanat konstitusi yang dipindah ke cadangan? Kenapa nggak belanja yang lain yang dipindahkan ke cadangan pembiayaan? Kenapa harus anggaran pendidikan? Sehingga anggaran pendidikan seperti kita lihat dalam tabel tidak pernah tercapai 20%. Itu by design menurut saya. Demikian tambahan penjelasannya Pak Ketua. Boleh sebentar lagi ya Pak ya. Silakan Pak. Pak Dolfi itu Ini kan terakhir Bu ya. Ini Enggak. terakhir ya. Tapi ini terakhir ha. Pak Dolfi tahu banget bahwa kalau 20% kita taruh di atas itu pada saat kita mendesain APBN awal kan 20% keseluruhan. Ada yang above the line, ada below the line. Pertama yang disebut below the line atau yang tadi disebut pembiayaan, itu karena pertama nature kita nganggap bahwa kalau 20% semuanya dibelanjakan, ada kapasitas juga ada kualitas. Untuk belanja ya Pak ya. Saya masih ingat waktu itu 20%, dan kalau dulu kita ingat Pak Misbakun termasuk yang lama di sini, Pak Eki yang ada di sini lama, Pak Dolfi yang lama di sini. Waktu itu kalau sudah mendekati September kita belum mencapai 20%, maka diberikanlah KL itu belanja tambahan di bulan Oktober. 3 bulan Pak, 80 triliun mau dibelanjakan habis jadi apa Pak? That's problem juga. Tapi poin saya Pak Dolfi, niat kita semuanya baik. Maka waktu itu kemudian dibuatlah sebuah wadah yang disebut dana abadi pendidikan. Supaya jangan sampai, karena harus 20% harus habis, nanti sekolah yang pagernya nggak rusak diganti pagernya. Saya dengar waktu itu jadi fenomena cara membelanjakan tadi kan Pak Dolfi juga menyampaikan berapa tadi indikator keberhasilan kualitas belanja Pak. Kalau menggunakan tadi indikatornya Pak Dolfi tadi, efisien, ekonomis, bertanggung jawab, kepatutan, nggak akan mungkin membelanjakan puluhan triliun at the last months. Jadi memang ini mekanisme kami juga berpikir terus bagaimana satu sisi mengikuti Undang-Undang Dasar, di sisi lain Pak Dolfi minta kualitas belanjanya harus bagus, tata kelola bagus dan segala macam efisien. Di sisi lain jadi memang ini akan kami terus komunikasikan dengan KL dan yang lain. Hanya untuk supaya kita semuanya dalam halaman yang sama sih Pak Dolfi, supaya debat yang sehat mengenai ini saya juga sangat setuju. Tapi tetap at the end of the day kami di Kemenku sebagai bendahara negara itu pendidikan dan fungsi yang lain kami kelola bersama gitu Pak Dolfi, tanpa mengorbankan loh Pak ya. Tadi Bapak kan seolah-olah jangan yang dikorbankan pendidikan, justru kita mau menyelamatkan anggaran pendidikan, jangan sampai
digunakan untuk kemudian tidak menimbulkan apa yang disebut dampak antar generasi. Demikian Bapak, terima kasih. Ketua, mohon satu kali lagi Pak Ketua. Last word ya. Karena Bu Menteri seolah-olah kalau seperti ini, kenapa terjadi seperti yang Ibu Menteri katakan? Karena tidak ada isinya programnya. Sejak awal tidak direncanakan. Kalau sejak awal direncanakan, Bu, yang 80 triliun yang tidak digunakan itu sejak awal direncanakan, tidak mungkin tidak digunakan dan terburu-buru menggunakannya di akhir ini. Karena tidak ditaruh di belanja. Maka seperti itu kejadiannya. Sekarang kalau yang Ibu khawatirkan belanja turun naik. Dulu kita pernah mengalami transfer daerah menggunakan rumus. Kita bisa batasi. Kita bisa batasi apabila pendapatan negara karena satu dan lain hal naik, transfernya tetap. Kalau itu asal ada niat bisa kita batasi. Tapi memang ini seolah-olah anggaran pendidikan itu menjadi penyebab utama defisit yang utama. Padahal seluruh kontribusi defisit bukan hanya dari sektor pendidikan. Jadi kalau ini tidak pernah diperbaiki, Bu Menteri, tidak akan pernah tercapai 20% anggaran pendidikan dari belanja negara. Demikian.